Welcome back lagi guys di Dapur Rutin with me Martin Praja. Yeah baby, yeah, let's start cooking. Bingung pengen nyemil apa di sore hari? It's santai guys. Gua punya nih resep spesial kali ini. Gua bakalan buat roti coffee bun. Tuh, tahu kan roti coffee bun? Yang kalau keseliwer-seliwer gitu kalau kita lewat di stasiun-stasiun. Jadi resep ini tuh gue pernah share di Instagram, tapi mungkin buat teman-teman yang ada di YouTube sini nih, para netizen-netizen kecintaannya Martin Praja belum pernah bikin coffee bun ya. Ini bakalan mirip banget sama yang ada di stasiun-stasiun. Pokoknya kita ngebuatnya yang gampang-gampang aja ya. Dan ini udah ada bahan-bahannya. Bahan-bahannya gue bagi menjadi dua ya. Untuk bahan pertama adalah bahan rotinya. Lalu yang kedua itu adalah bahan topping kopinya ya. Jadi nanti kita bakalan ada topping kopinya yang kita bakalan taruh di atas roti. Terus dalamnya juga itu nanti kita bakalan isi dengan margarin. Untuk resepnya kalian bisa langsung lihat di deskripsi bawah. Oke, langsung aja kita bakalan masukin di sini. Yang pertama itu adalah susu. Di sini gue pakai susunya susu full cream. Terus kita pakai gula pasir. Gula pasirnya sedikit aja. Kita masukin ke dalam susunya tadi. Terus di sini udah ada ragi instan. Nih, ini adalah ragi instannya. Ya, kita masukin ke dalam susu karena kita mau mengaktifkan dulu nih raginya. Ya, kita kocok aja. Kita kocok terus sampai susunya berbuih dan juga raginya tercampur rata ya. Nah guys, untuk bikin roti pastikan kita selalu menggunakan tepung protein tinggi ya. Ini udah ada tepung protein tingginya. Kalau brand-brandnya kalian bisa cari sesuai selera kalian dan sesuai budget. Lalu kita masukin ke dalam bowl seperti ini. Dan kita masukin sisa gulanya tadi. Tuh, bahannya mudah banget buat bikin roti itu cuman tepung, gula, terus ada susu dan juga ragi. Ya, ini kita masukin susunya ke dalam adonannya. Ini gue bikinnya nggak pakai mixer terlebih dahulu karena mau kasih tahu kalian kalau buat roti itu sebenarnya gampang. Tuh, ini kita pakai sumpit aja dulu. Nanti kita bakal uleninnya pakai tangan. Ini kita campurin rata dulu. Nah, sekarang udah nih, kira-kira udah kecampur rata. Kita bakalan pakai tangan. Oke guys, sekarang ini udah bisa kita pakai tangan. Kita remes-remes ya. Tuh, ini adonannya udah kayak begini. Ini harus kita adon dulu sambil kita tekan-tekan. Terus kita ulenin ya. Kita gilas pokoknya nih. Nanti teman-teman, ini gua bakalan kasih tahu adonannya itu sampai seperti apa. Kalau ngulen kayak gini nih, kurang lebih memakan waktu sekitar 15 menit sampai dia kalis. Kalau kalian punya mixer, boleh langsung dipakai. Tapi ini gue mau ngajarin teman-teman, kalau yang nggak punya mixer tapi pengen bikin roti di rumah sambil nyemil buat temen kopi, itu bisa loh. Oke guys, nah ini masih belum kalis. Jadi adonannya masih belum licin, ini masih kasar banget kan. Tapi udah kecampur rata. Kita bakal masukin mentega ataupun margarin. Kalian bisa pakai antara dua itu ya. Terus ini kita sambil kita tekan, terus kita ulenin bareng. Terus aja tuh diremes-remes. Ini sambil olahraga juga nih, sambil massage. Stay with me. Nah guys, ini sudah 15 menitan lebih kita ulenin adonannya. Nih, aku mau kasih lihat adonannya. Karena kita pakai tangan, jadi ya menuju kesempurnaan memang agak lama, butuh waktu. Tapi ini udah kalis nih adonannya. Mau kasih lihat. Tuh, lebih licin kan daripada yang pertama. Ya, ini udah siap sebenarnya untuk kita proving. Dan ini nih ya, buat teman-teman yang mau tahu adonan kalis itu tahu dari mana, ketika kita tekan dia cepat baliknya.
Nah, itu tadi tandanya adonannya udah kalis. Setelah itu, ini kita tutup ya dengan plastik wrap yang rapat. Dan ini kita bakalan istirahatin adonannya kurang lebih 30 menit ya di suhu ruang yang hangat, jangan yang dingin di bawah AC, jangan. Karena nanti lama dia proofingnya. Ini kita simpan 30 menit, baru nanti kita bakalan bikin fillingnya dan juga kita bakalan bikin topping kopinya. Guys, ini setelah kita proofing atau kita diamkan di suhu ruang yang hangat-hangat ya. Tuh, ngembang jadi 5 kali lipat ukuran dari yang semulanya. Kita bakalan bagi atau kita portion, kita tambahkan sedikit tepung. Oke guys, ini kita potong adonannya atau kita bagi kurang lebih 70 gram ya. Ini kita bagi dulu aja, baru nanti kita bulat-bulatkan. Karena nanti setelah kita bulat-bulatin, kita bakalan isi dengan menggunakan margarin ya, biar lebih gurih dalamnya, itu ada isiannya. Tapi sesuai selera juga, kalau kalian mau nambahin lagi topping yang lain kayak coklat ataupun kayak keju, itu juga boleh. Guys, sekarang waktunya kita bulet-buletin adonannya ya. Adonannya ini, tuh, setelah kita buletin, kita kasih ruang sedikit. Karena kita bakalan isi dengan margarin. Margarinnya ini yang nanti bakalan kasih rasa gurih. Kasihnya sedikit aja. Tuh, sekitar setengah sendok teh. Habis itu ini kita bungkus lagi. Nah, setelah itu kita buletin lagi. Oke guys, usahain setelah kita isi, ini kita cubit kayak gini ya. Terus kita ratain, terus kita bentuk lagi jadi bulat. Setelah bulat, kalian siapkan tray-nya. Dan ini gue udah pakai silikon pad supaya nggak nempel. Kalau kalian nggak punya silikon pad, pakai aja baking paper ya. Terus kalian taruh di sana. Oke guys, ini sekarang udah kita bulet-buletin, terus kita udah filling tadi dengan margarin. Kalau kalian mau isi dengan yang lainnya tadi nggak masalah, mau pakai keju nggak masalah. Ini masih butuh waktu sekitar 30 menit lagi di suhu ruang. Kita bakalan proofing lagi. Ini second proofing dan nantinya baru kita bakalan kasih buttercream. Nah, selagi menunggu kita akan buat buttercreamnya. Ini aku simpan dulu ya. Nah teman-teman, sambil menunggu rotinya kita proofing, kita buat buttercream coffee-nya dulu. Ini udah ada bahannya. Caranya juga gampang banget. Cuman tinggal kita masukin semua bahannya, kecuali tepung, karena tepung kita masukinnya satu persatu ya. Ini udah ada kopi yang udah aku larutin, terus ada gula, ada telur, dan juga ada margarin. Ini tinggal kita masukin aja. Pertama kita masukin dulu itu margarinnya sama gulanya dulu. Kita larutin dulu dengan speed yang paling rendah ya, sampai gulanya itu hancur dan menyatu bersama dengan butter ataupun margarinnya. Oke guys, setelah gula dan juga butternya itu menyatu, larut ya, jadi nggak ada gumpalan-gumpalan dari gula yang masih kristal-kristal. Kita sekarang tambahin 1 butir telur dan juga kopinya. Kopinya ini espresso aja, gampang. Kalian bisa pakai Nescafe yang udah dilarutin sama air. Terus kita lanjut lagi sampai semuanya menyatu ya. Nah guys, ini kita masukin sekarang tepungnya. Tepungnya kita masukinnya sedikit demi sedikit biar nggak aur-auran, nggak berantakan. Speednya yang paling kecil aja. Oke guys, ini sekarang sudah siap. Gue mau kasih lihat kalian. Ini tekstur yang kita pengenin untuk jadi buttercreamnya. Jadi udah nggak ada geruntulan-geruntulan gulanya lagi.
Terus semuanya udah tercampur rata, konsistensinya juga kayak gini. Oke, ini kita bakalan masukin ke dalam piping bag. Nantinya kita bakalan taruh, kita olesin di atasnya ya. Nah guys, ini dia piping bagnya. Kita bakalan masukin ke dalam sini ya. Masukin semua buttercreamnya ke dalam. Resep ini bisa kalian pakai juga. Ingat tadi buat dipakai buat jualan bisa. Buat kalian nyemil-nyemil sore bareng sama keluarga di rumah bisa. Kita rapiin dulu. Nanti kita bakalan gunting, terus kita olesin di atasnya. Guys, ini sekarang udah jadi ngembang. Kita udah istirahatin setengah jam, terus ukurannya jadi 2 kali lipat tuh. Lebih besar lagi kan. Sekarang kita siapin, ini tadi coffee buttercreamnya. Sekarang kita potong ujungnya, jangan terlalu besar supaya lebih mudah kita taruh di atas rotinya nih. Ini kita olesin kayak gini, pelan-pelan aja. Guys, ini kita udah kasihin topping di atasnya si buttercream kopinya. Ini kita bakalan panggang di suhu 170 derajat Celcius selama 15 menit itu pakai api bawah. Nanti 5 menit terakhir alias tambahan 5 menit lagi kita bakalan pakai api atas supaya atasnya juga jadi cracking gitu. Dan aromanya nih guys, ini udah enak banget. Tinggal kita panggang dulu ya. My god guys, ini aromanya udah sedapur gue. Aroma kopi doang nih. Kayak lagi nunggu di stasiun Depok zaman dulu ya kan. Mau jemput gebetan, aroma-aroma semeliwir. Terus kita turun, beli roti O dulu. Nih kita sekarang bisa bikin di rumah guys. Ini waktunya udah 15 menit. Di api yang bawah, kita mau ganti ke api yang atas. Oke, gue ganti apinya dulu ya. Tuh, kita bisa lihat. Nah, ini gue mau ganti apinya ke api atas. Oke, api atasnya udah nyala. Terus tambahin 5 menit. Few moments later. Guys, ini moment of truth. Udah jadi nih, kita bisa angkat sekarang ya. Udah gak sabar aromanya. Wow. Ada yang bulat, tapi bukan tekad, bun. Angkat ya. Coba ditengok dulu, guys. Udah berhasil nih kita bikin roti coffee bun ala roti boy ataupun roti O. Oke, guys, ini tinggal kita angkat aja dan kalian bisa, lihat kan? Mulus banget, kayak pantat bayi guys. Tuh. Harus hati-hati guys karena ini masih panas. Terus ini krimnya kita cobain dulu ya. Mantap. Oke guys, ini kita buka ya. Hasilnya kayak apa? Nih. Jadi kalau yang bagus itu bagian atasnya juga masih keras. Ini masih panas. Mau buka juga masih takut panas. Wah. Guys, wow, lihat kan, tuh isiannya ada margarinnya, terus bagian luarnya juga crispy. Ternyata gampang banget kan membuat roti coffee bun ala roti boy ataupun roti O. Nih, aduh aromanya enak banget, cobain ya. Rotinya lembut, terus topping atasnya juga nggak yang terlalu manis, tapi aroma kopinya keluar banget. So guys, itu dia tadi cara membuat roti coffee bun ala roti boy ataupun roti O
yang gampang banget. Kalian pasti bisa juga buat di rumah. Dan kalau udah bisa, jangan lupa kalian share di Instagram ya. Tag juga ke Instagram gue di Martin Praja. Sampai ketemu lagi di resep-resep selanjutnya. Tentunya di Dapur Rutin bersama gue Martin Praja. I see you guys on the next whatever videos. Bye-bye. Aduh, istriku, mau istriku? Sini dong.